Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan seorang wanita biasa yang dinikahi turis Afrika kaya raya yang sedang liburan di Bali. Saat malam pertama ia justru pingsan. Karena sebelum lanjut jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ketik di komentar dari kota mana kalian berasal. Siang itu udara Bali terasa hangat dengan angin laut yang membawa aroma asin. Dia duduk di sudut sebuah kafe yang menghadap langsung ke pantai seminyak. Ia hanya berniat menghabiskan waktu istirahatnya sambil menyeruput es kopi setelah seminggu penuh bekerja di butik kecil milik sahabatnya. Dari kejauhan, langkah kaki berat dan suara tawa yang dalam terdengar mendekat. Seorang pria Afrika berpostur tinggi besar masuk. Kulitnya legam berkilau di bawah sinar matahari. Berpakaian santai tapi rapi, kemeja putih tipis, celana linen krem, dan kacamata hitam. Semua mata di kafe seolah menoleh padanya. Ia membawa aura percaya diri yang tak biasa. Dia menunduk, berharap tidak menarik perhatian. Tapi harapan itu buyar saat pelayan kafe mengantar pria itu tepat ke meja di depannya. "Selamat siang. Boleh saya duduk di sini? Kafe ini penuh." Suaranya berat. Aksennya khas tapi cukup jelas di telinga. Iya silakan," jawab dia gugup. Percakapan mengalir pelan. Namanya Sevi, turis dari Afrika yang katanya sedang liburan di Bali. Ia bercerita sedikit tentang negaranya, tentang bagaimana ia menyukai pantai dan kopi Indonesia. Tapi ada sesuatu yang membuat dia tak bisa berhenti memperhatikannya. Jam tangannya terlihat sangat mewah seperti bertatahkan batu mulia. Sevi juga sesekali memperhatikan dia dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Kamu cantik sekali. Mata kamu seperti bintang di malam hari," ujarnya tiba-tiba membuat pipi dia panas. Ia tersenyum kaku, mencoba mengalihkan pandangan. Tak lama, Sevi mengeluarkan ponsel mahalnya lalu memanggil seorang staf kafe. "Saya ingin memesan yang terbaik di sini dan tolong buatkan untuk gadis ini juga." Dia kaget tidak terbiasa diperlakukan seperti itu oleh orang asing. Namun, kejutan terbesar datang ketika Sevi menjatuhkan sebuah dompet kulit tebal ke meja. Saat dia tanpa sengaja melirik ke dalam, matanya membelalak. Di sana ada kilauan emas, berlian, dan lembaran uang dolar yang tersusun rapi. Cahaya dari emas itu memantul mengenai wajahnya, membuat dadanya berdebar cepat. Dia hanya bisa menelan ludah. Pikirannya kacau. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia membawa begitu banyak harta kemana-mana? Dan kenapa dari semua orang di kafe ini ia memilih duduk di depannya? Sejak pertemuan di kafe itu, dia tak bisa mengusir bayangan Tuan Sevi dari pikirannya. Malamnya, ia bahkan masih mengingat kilau emas dan berlian yang terselip di dompet kulitnya. Bukan pemandangan yang biasa ia lihat, apalagi dibawa santai oleh seorang turis yang baru dikenalnya beberapa jam. Keesokan harinya saat dia sedang menata etalase butik tempatnya bekerja, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan. Pintu terbuka dan keluarlah sosok yang membuat jantungnya berdebar. "Dia," panggil Sevi dengan senyum lebar. "Kita bertemu lagi." Dia terpaku, bingung bagaimana ia bisa tahu tempatnya bekerja. Tuan Sevi, Anda kok bisa?" "Aku mencari kamu," potongnya sambil tertawa kecil. "Aku ingin mengajakmu makan malam-malam ini. Ada restoran yang ingin aku perkenalkan. Makanannya luar biasa dan aku rasa kamu akan menyukainya." Dia menatapnya ragu. Ia jarang sekali keluar dengan pria, apalagi orang asing. Tapi tatapan Sevi penuh keyakinan. Seolah ia tahu dia akan mengiyakan. "Kalau kamu khawatir soal biaya, tenang saja aku yang traktir," ujarnya sambil melirik jam tangan mewahnya. "Aku baiklah," jawab dia. Setengah terkejut dengan kata-katanya sendiri. Malam itu, Sevi menjemputnya dengan setelan jas biru gelap yang rapi. Mobilnya beraroma wangi maskulin dengan musik lembut mengalun. Mereka tiba di sebuah restoran tepi pantai penuh cahaya lilin dan gemerlap lampu gantung kristal. Pelayan menyambut mereka seolah menyambut tamu istimewa. Sepanjang makan malam, Sevi banyak bercerita tentang keluarganya di Afrika, bisnis yang ia jalankan, dan tempat-tempat yang sudah ia kunjungi. Tapi setiap kali dia mencoba menanyakan lebih detail, ia hanya tersenyum dan mengalihkan topik. Sampai tiba-tiba di tengah hidangan penutup,
Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Dia mengira itu cincin atau perhiasan. Tapi ketika dibuka isinya adalah sebatang emas murni. Kilauannya membuat mata dia tak bisa berpaling. Aku ingin kamu tahu kalau aku selalu serius dengan orang yang aku pilih. Kata Sevi pelan menatapnya lekat. Dia terdiam. Jantungnya kembali berdebar seperti di kafe kemarin. Entah kenapa di balik semua kemewahan ini ada sesuatu yang misterius sekaligus menakutkan. Tapi juga memikat. Malam itu, dia pulang ke kosnya dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya Tuan Sevi? Mengapa ia seolah bisa muncul di hadapannya kapan saja? Dan kenapa ia selalu membawa harta berkilauan seolah itu hanya barang biasa? Keesokan harinya, dia mencoba mengabaikan semua itu. Ia kembali sibuk di butik, melayani pelanggan seperti biasa. Tapi menjelang sore, mobil hitam yang sama kembali terparkir di depan. Hatinya langsung berdebar, apalagi saat pintu terbuka dan Sevi keluar. Kali ini mengenakan kemeja hitam elegan dan senyum yang menghipnotis. Dia, ikut aku, ucapnya singkat. Tanpa sempat menolak, ia sudah mengajaknya masuk ke mobil. Perjalanan berlangsung hening. Hanya suara mesin dan detak jantung dia yang terdengar di telinganya sendiri. Mobil itu akhirnya berhenti di sebuah villa mewah di pinggir pantai Jimbaran. Begitu masuk, dia terpanah. Ruangan itu luas. Dindingnya dihiasi lukisan eksotis dan rak penuh patung emas. Aroma bunga melati bercampur dengan wangi kayu cendana memenuhi udara. Sevi mempersilakan dia duduk di sofa besar lalu berjalan ke lemari kayu tinggi di sudut ruangan. Dari sana ia mengeluarkan sebuah koper. Dengan gerakan santai, ia membukanya di hadapan dia. Dan lagi-lagi matanya disilaukan oleh kilauan emas batangan, kalung berlian, dan tumpukan uang dolar. Semua ini akan menjadi milikmu, ucap Sevi menatapnya serius. Kalau kamu mau menjadi istriku. Dia terkejut sampai mulutnya tak bisa menutup. Istri Tuan Sevi, kita baru kenal 3 hari. Aku tidak butuh waktu lama untuk tahu siapa yang aku inginkan, jawabnya tegas. Aku ingin kamu dan aku selalu mendapatkan apa yang aku mau. Dia merasa dadanya sesak. Tawaran ini terlalu besar, terlalu cepat. Bagian dari dirinya tergoda. Siapa yang tak akan? Tapi bagian lainnya penuh ketakutan. Ia tak mengenal masa lalu pria ini, apalagi niat sebenarnya. Sevi mendekat, suaranya menurun menjadi bisikan. Pikirkan baik-baik, aku beri kamu waktu sampai besok malam. Ketika dia akhirnya meninggalkan villa itu, langkahnya gontai. Malam Bali yang hangat terasa seperti menekan tubuhnya. Hatinya terombang-ambing antara logika dan godaan. Dan entah kenapa ia tahu besok akan mengubah seluruh hidupnya. Malam berikutnya, dia duduk di balkon kosnya memandangi lampu-lampu kota Bali. Pikirannya tak henti memutar ulang tawaran Sevi. Ia mencoba menghitung semua kemungkinan. Hidupnya bisa berubah drastis, hutang keluarganya bisa lunas, masa depannya terjamin. Tapi di sisi lain, ia nyaris tidak tahu siapa sebenarnya pria itu. Pukul malam, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Sevi. Aku di depan sudah siap. Dia menutup matanya, menarik napas panjang, lalu menjawab, iya. Mobil hitam itu membawanya kembali ke Villa Jimbaran. Kali ini suasana lebih mewah dari sebelumnya. Lorong-lorong dihiasi bunga mawar merah. Lilin-lilin menyala di setiap sudut. Sevi berdiri di tengah ruangan dengan setelan jas putih. Senyumnya lebar. Aku senang kamu datang, ucapnya sambil menggenggam tangan dia. Apakah ini berarti jawabanmu? Iya. Dia menelan ludah lalu mengangguk pelan. Iya. Wajah Sevi seketika berbinar. Ia memanggil seorang pria berjas yang rupanya adalah penghulu. Tanpa banyak basa-basi, prosesi akad nikah dilakukan malam itu juga. Hanya disaksikan beberapa orang staf villa. Kata-kata ijab kabul meluncur dari bibir Sevi dengan lantang. Dan dalam hitungan menit, status dia berubah menjadi istri seorang pria kaya raya yang baru dikenalnya 4 hari lalu. Setelah akad selesai, Sevi memberikan sebuah kalung emas besar dengan lontin berbentuk simbol asing. Ini warisan keluargaku, katanya. Jangan pernah lepas dan jangan tanya artinya.
Kalimat itu membuat bulu kuduk dia berdiri. Tapi ia mencoba tersenyum menutupi kegugupannya. Malam itu mereka makan malam di teras villa ditemani suara ombak dan angin laut. Sevi bercerita tentang rumahnya di Afrika, tapi lagi-lagi menghindari menjawab pertanyaan tentang bisnisnya. Saat dia pamit ke kamar tamu untuk beristirahat, ia melewati pintu yang sedikit terbuka. Di dalamnya, ia melihat koper-koper lain yang penuh emas, permata, bahkan tumpukan senjata tajam berukir rumit. Jantungnya berdegup kencang. Ia cepat-cepat berjalan, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi di kepalanya satu pertanyaan besar mulai tumbuh. Apakah ia baru saja menikah dengan seorang pria kaya atau seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan? Setelah makan malam, Sevi mengantar dia ke sebuah kamar di lantai atas villa. Malam ini kita mulai hidup sebagai suami istri, ucapnya dengan suara berat. Senyum di bibirnya begitu tenang. Tapi ada sorot misterius di matanya yang membuat dia sulit menebak perasaannya. Kamar itu begitu besar. Dindingnya berlapis kayu mahal dengan lampu gantung kristal di tengahnya. Tirai panjang berkibar pelan tertiup angin laut dari balkon. Di sudut ruangan ada sebuah lemari besar berwarna hitam dengan ukiran emas yang rumit. Sevi berjalan ke lemari itu, memutar kunci. Lalu membukanya. Dia hanya bisa memandangi punggungnya. Merasa ada sesuatu yang akan ia tunjukkan. Dan benar saja, saat pintu lemari terbuka lebar, cahaya memantul begitu kuat hingga membuat dia menyipitkan mata. Di dalamnya bukan pakaian atau barang biasa, melainkan rak-rak penuh batangan emas murni yang tersusun rapi. Ada kalung berlian sebesar ibu jari, cincin berhiaskan batu zamrud, dan uang kertas dolar yang diikat rapi dalam bundelan besar. Kilau emas itu berpendar di bawah cahaya lampu, memantul ke seluruh ruangan, seolah membuat dinding berkilauan. Sevi menoleh menatap dia sambil tersenyum. Semua ini sekarang milikmu. Aku ingin kamu tahu menikah denganku berarti hidupmu akan selalu penuh kemewahan. Kamu hanya perlu mempercayaiku sepenuhnya. Dia tertegun. Matanya tak sanggup mengalihkan pandangan dari pemandangan itu. Namun kilauan yang terlalu terang membuat pandangannya mulai buram. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya terasa pendek. Ia berusaha berkata sesuatu tapi suaranya tercekat. Dia. Suara Sevi terdengar semakin jauh. Meski ia berdiri tepat di depannya, kepalanya terasa ringan. Seolah seluruh kekuatannya hilang. Pandangannya gelap, tubuhnya goyah. Dan sebelum ia tahu apa yang terjadi, dunia di sekitarnya menghilang. Yang terakhir ia rasakan hanyalah genggaman tangan Sevi yang kuat dan suara pelan di telinganya. Kamu akan baik-baik saja milikku selamanya. Dia terbangun dengan kepala berat dan pandangan masih kabur. Cahaya redup dari lampu meja membuat kamar terasa berbeda dari sebelumnya. Ia mendapati dirinya berbaring di ranjang besar dengan selimut tebal menutupi tubuhnya. Aroma rempah asing tercium samar-samar bercampur dengan wangi parfum Sevi. Pintu kamar perlahan terbuka dan sosok pria tinggi itu masuk sambil membawa nampan berisi segelas air dan semangkuk sup hangat. Kamu pingsan tadi? Ucapnya tenang. Seolah hal itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Aku pikir kamu belum terbiasa dengan kemewahan yang aku miliki. Dia mencoba duduk. Tapi Sevi segera membantunya. Minum dulu. Menyodorkan gelas. Dia meneguk perlahan, tapi matanya tak lepas dari wajah pria itu. Ada sesuatu di sorot matanya. Bukan hanya kekhawatiran, tapi juga kepemilikan yang begitu kuat. Kenapa kamu punya begitu banyak emas dan uang? Tanya dia akhirnya. Suaranya lemah, namun penuh rasa ingin tahu. Sevi tersenyum tipis. Aku pengusaha. Tapi bisnis yang aku jalani tidak semua orang bisa mengerti. Lebih baik kamu tidak tahu terlalu banyak demi keselamatanmu. Jawaban itu justru membuat bulu kuduk dia meremang. Keselamatan? Ulangnya pelan. Sevi meletakkan sup di meja kecil lalu duduk di tepi ranjang. Kamu sekarang istriku dia. Itu berarti kamu adalah bagian dari hidupku termasuk rahasiaku. Dan mulai malam ini kamu tidak akan kekurangan apun. Tapi kamu juga tidak bisa meninggalkanku. Pernah. Kata-kata itu seperti belenggu tak kasat mata. Dia ingin percaya bahwa semua ini hanya bentuk kasih sayang.
Tapi hatinya berkata ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Sebelum ia sempat bertanya lagi, Sevi mengambil liontin berbentuk simbol asing yang pernah ia berikan saat akad nikah. Simbol ini adalah tanda bahwa kamu milikku. Di negaraku ini lebih sakral daripada cincin pernikahan. Dia menatapnya tanpa berkedip. Hatinya berdebar bukan karena kilau emas atau kemewahan lagi, tapi karena ia mulai sadar. Hidupnya kini terikat pada pria misterius yang kekayaannya datang dari dunia yang belum tentu aman. Dan jauh di lubuk hati ia tahu malam itu hanyalah awal dari cerita yang jauh lebih berbahaya.